Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang tafsir, takwil, dan terjemahan. Yang pertama yaitu pengertian tafsir. Kata tafsir diambil dari kata fasyara yufasiru tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Dan secara bahasa, tafsir berarti penjelasan, penyingkapan yang tersembunyi, menampakkan makna yang logis. Tafsir juga pada dasarnya berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna. Al-idah menjelaskan, al-bayan menerangkan, al-kasyaf mengungkapkan, al-izhar menampakkan, dan al-ibanah menjelaskan. Baik, sedangkan secara istilah pengertian tafsir terdapat beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu menurut Al-Kilabi dalam At-Tasili, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyaratnya atau tujuannya. Yang kedua, menurut Syekh Al-Zahiri dalam Syahid Al-Tawj, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz sinonimnya atau makna yang mendekatinya, atau dengan jalan mengemukakan salah satu dialah petunjuk menunjukkan lafaz tersebut. Yang ketiga itu menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran serta cara mengucapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir yaitu menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan nabinya Muhammad SAW, yang menyimpulkan kandungan-kandungan hikmahnya. Lanjut yaitu macam-macam tafsir. Secara umum, tafsir dapat dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu tafsir bin al-matsur bi al-riwayah, yang kedua tafsir bil ar-raqyi dan bil dirayah. Adapun selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi mufassir ahli tafsir. Beberapa syarat yang menjadi tafsir antara lain memiliki akidah yang bersih, tidak mengikuti hawa nafsu, ahli tafsir memahami usul at-tafsir, cerdas dalam ilmu riwayat dan dirayah hadis, mufasir memahami usuluddin, ahli tafsir musafir mengerti usul fikih, menguasai bahasa Arab dan ilmunya. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian takwil. Takwil menurut lughat adalah menerangkan, menjelaskan, diambil dari kata-kata awwala yu'awwilu tawilan. Al-Qutan Al-Jurjani berpendapat bahwa arti takwil menurut lughat adalah ar-ruj ila asyah, berarti kembali pada pokoknya. Sedangkan menurut Az-Zakarni berpendapat secara bahasa adalah sama dengan arti tafsir. Adapun menurut istilah ada banyak para ahli yang berpendapat, antara lain menurut Al-Jurjani yaitu memalingkan suatu lafaz dari makna
lahirnya terdapat makna yang dikandungnya apabila makna alternatif yang dipandangnya sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu menurut definisi lain, takwil ialah mengembalikan sesuatu hayahnya tujuannya, yakni menerangkan yang dimaksud. Yang tiga yaitu menurut ulama salaf. Yang pertama, menafsirkan dan menjelaskan makna suatu ungkapan baik bersesuaian dengan makna lahirnya ataupun bertentangan. Definisi takwil seperti ini sama dengan definisi tafsir. Hakikat sebenarnya yang dikehendaki suatu ungkapan. Yang terakhir yaitu menurut ulama khalaf. Menurutnya yaitu mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang raj pada makna yang merajuh karena ada indikasi untuk itu. Selanjutnya yaitu syarat-syarat takwil. Adapun syarat-syarat takwil adalah yang pertama, lafaz itu dapat menerima takwil, seperti lafaz zabir menunjukkan maksud dan lafaz hars menunjukkan makna, serta tidak berlaku untuk muhakam dan mufassar. Yang kedua, lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil. Yang ketiga, ada hal-hal yang mendorong untuk takwil. Selanjutnya yaitu terjemah. Pengertian terjemah menurut bahasa, terjemah adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau berarti mengganti, menyalin, memindahkan hakikat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan macam-macam terjemah pada dasarnya ada 3 terjemah, yaitu terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Yang ketiga yaitu terjemah harfiyah dan bil al-mithli. Yang ketiga terjemah hafiyah bil zuni al-mithli. Adapun syarat-syarat terjemah, yang pertama, penerjemah haruslah bersifat jujur dalam kegiatannya. Yang kedua, mempunyai kemampuan yang sama terhadap kedua bahasa dalam hal kosakata, kaedah-kaedah, dan rasa bahasa. Yang ketiga yaitu memahami dan menguasai uslub-uslub dan keistimewaan bahasa diterjemahkan. Yang keempat yaitu hendaknya singhat bentuk terjemah itu benar, dan apabila dituangkan kembali ke dalam bahasa aslinya tidak terdapat kesalahan. Yang kelima yaitu terjemahan itu harus dapat mewakili suatu arti dan maksud bahasa asli dengan lengkap dan sempurna. Yang terakhir, penerjemah haruslah mempunyai ilmu pengetahuan agama dan umum yang luas.